Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode Tukar Kawruh kali ini kita akan membahas salah satu tradisi paling terkenal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu presean. Sebuah tradisi yang memadukan keberanian, ketangkasan, kehormatan, dan nilai persaudaraan dalam satu pertunjukan yang penuh semangat. Bagi masyarakat Sasak, presean bukan sekedar adu ketangkasan fisik, melainkan bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun. Bunyi gamelan khas Lombok yang menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini, irama gendang yang bertalu-talu membangkitkan semangat para peserta dan menarik perhatian masyarakat yang berkumpul mengelilingi arena. Di tengah lapangan terbuka, para laki-laki berkumpul untuk menguji keberanian mereka. Inilah presean, tradisi yang telah lama menjadi simbol kejantanan, keberanian, dan kehormatan kaum laki-laki di Pulau Lombok. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, awal mula presean berhubungan dengan kehidupan para prajurit pada masa lampau. Setelah kembali dari medan pertempuran, para prajurit meluapkan rasa syukur dan kegembiraan mereka melalui pertarungan persahabatan yang menunjukkan kemampuan bertarungnya masing-masing. Dari kebiasaan inilah kemudian lahir sebuah tradisi yang terus diwariskan hingga sekarang. Selain berkaitan dengan tradisi keprajuritan, masyarakat Sasak juga meyakini bahwa presean memiliki hubungan dengan ritual yang memohon turunnya hujan. Pada masa lalu, ketika musim kemarau berkepanjangan melanda wilayah Lombok, masyarakat mengadakan presean sebagai bagian dari upacara adat untuk memohon keberkahan dan turunnya hujan. Karena itulah tradisi ini tidak hanya memiliki makna hiburan, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang kuat bagi masyarakat dan penduduknya. Seiring berjalannya waktu, fungsi presean berkembang. Jika dahulu lebih banyak berkaitan dengan ritual adat dan tradisi masyarakat agraris, kini presean juga menjadi bagian dari berbagai macam perayaan budaya dan festival daerah. Tradisi ini kerap ditampilkan dalam perayaan Bau Nyale, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hingga berbagai macam festival budaya yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Bahkan, presean kini menjadi salah satu daya tarik wisata budaya yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai macam daerah maupun mancanegara. Dalam pertunjukan presean, dua orang petarung yang disebut pepadu akan memasuki arena untuk saling berhadapan. Mereka menggunakan senjata berupa tongkat rotan yang disebut pejalin dan tameng yang dikenal dengan nama ende, yang biasanya terbuat dari kulit kerbau. Dengan perlengkapan sederhana tersebut, kedua pepadu akan saling menunjukkan kemampuan bertarung mereka, ketangkasan dan keberanian mereka di hadapan para penonton. Meski terlihat seperti pertarungan bebas, presean memiliki aturan yang jelas dan dijalankan secara tertib. Jalannya pertandingan dipimpin oleh dua orang wasit yang memiliki peran berbeda. Yang pertama ada Pak Kembar Tengak yang bertugas memimpin jalannya pertarungan di tengah arena. Kemudian Pak Kembar Sedi mengawasi dari pinggir lapangan serta membantu menjaga ketertiban jalannya pertandingan. Kehadiran kedua wasit ini memastikan bahwa setiap pertarungan berlangsung secara adil dan sesuai aturan adat yang berlaku. Sebelum pertarungan dimulai, para pepadu biasanya mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan di pinggang mereka. Kemudian mereka menerima arahan dan doa dari para pemimpin pertandingan sebagai bentuk penghormatan tradisi yang akan dijalankan. Setelah semua persiapan itu selesai, tanda dimulai pertarungan diberikan dengan memukul ende menggunakan rotan. Pertandingan presean umumnya berlangsung selama 5 ronde dengan durasi sekitar 3 menit setiap rondenya.
Dalam rentang waktu yang singkat tersebut, para pepadu itu tadi berusaha menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Sebatan rotan yang cepat, gerakan yang menghindar yang lincah, serta tangkisan yang tepat membuat pertunjukan ini terlihat sangat menegangkan. Tidak jarang pukulan yang mengenai tubuh lawan meninggalkan memar atau bahkan luka. Bahkan dalam beberapa kasus, kepala pepadu dapat mengalami luka terbuka akibat kerasnya benturan rotan. Apabila salah satu peserta mengalami luka yang cukup serius itu tadi, pertandingan akan segera dihentikan demi menjaga keselamatan para peserta. Pepadu yang terluka akan mendapatkan penanganan, sementara pertandingan dapat dilanjutkan dengan peserta lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengandung unsur pertarungan, keselamatan tetap menjadi bagian utama dalam pelaksanaan tradisi ini. Suasana pertandingan menjadi semakin meriah dengan iringan musik tradisional yang terdiri dari gendang, petuk, rencek, gong, dan suling. Irama musik yang dimainkan secara terus-menerus menciptakan suasana yang penuh semangat. Musik tersebut bukan hanya akan berfungsi sebagai hiburan tentunya, tetapi juga menjadi bagian penting yang mengiringi ritme gerakan para pepadu selama mereka bertarung. Salah satu hal yang membuat Presian begitu menarik adalah keterlibatan masyarakat secara langsung. Pak Kembar Sedih seringkali memilih peserta dari antara penonton yang hadir di sekitar arena. Mereka yang dipilih berhak menerima ataupun menolak ajakan untuk bertarung. Tradisi ini menjadikan Presian terasa dekat dengan masyarakat dan tetap mempertahankan karakter sebagai hiburan rakyat. Nah, namun demikian nilai utama Presian sesungguhnya bukanlah kemenangan ataupun kekalahan. Di balik kerasnya pertarungan itu tadi, tersimpan pesan moral yang sangat kuat. Seorang pepadu dituntut untuk memiliki keberanian, sportivitas, pengendalian diri, dan tentu saja jiwa kesatria. Mereka harus mampu menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Karena itu, setelah pertarungan selesai, kedua pepadu biasanya akan saling berjabat tangan, bahkan berpelukan. Tidak ada dendam yang dibawa keluar arena. Apa yang terjadi selama pertarungan dianggap selesai ketika pertandingan itu berakhir. Sikap saling menghormati inilah yang menjadi salah satu nilai leluhur dalam tradisi Presian. Pada masa lalu, peserta Presian umumnya berasal dari kalangan orang dewasa. Namun pada saat ini mulai banyak dijumpai kompetisi Presian yang melibatkan anak-anak dan remaja. Nah, upaya ini tadi dilakukan sebagai bentuk pelestarian budaya agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai warisan leluhur mereka. Meski demikian, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat dan menggunakan perlengkapan yang lebih aman tentunya, termasuk rotan yang lebih ringan untuk mengurangi resiko cedera dari sang anak. Hingga kini, Presian tetap menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Tradisi ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai keberanian dan ketangguhan, tetapi juga mengajarkan pentingnya sportivitas, persaudaraan, serta kemampuan untuk mengendalikan emosi. Melalui Presian, masyarakat Lombok menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan tentang mengalahkan lawan, melainkan tentang menghormati sesama, menjaga kehormatan diri, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Itulah sebabnya tradisi Presian masih bertahan hingga saat ini sebagai salah satu warisan budaya yang membanggakan dari Indonesia. Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, tradisi ini tetap menjadi simbol jati diri masyarakat Sasak dan bukti bahwa warisan budaya dapat terus hidup apabila dijaga dan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi seperti itu dulu episode Tukar Kawruh kali ini yang membahas tentang tradisi Presian dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi seperti itu dulu, apabila saya ada kesalahan ucap ataupun literasi, panjenengan bisa langsung tambahkan atau koreksi di kolom komentar. Ataupun panjenengan mempunyai ide yang menarik untuk episode-episode Tukar Kawruh selanjutnya, panjenengan juga bisa langsung tambahkan di kolom komentar. Jadi seperti itu dulu, saya Bahar pamit, salam rahayu, rahayu, rahayu.